Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas sedikit pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Kenapa aku memilih pertandingan ini untuk dibahas pada video kali ini dibandingkan pertandingan yang lainnya seperti pertandingan Persib Bandung melawan Persik Kediri, kemudian ada juga Dewa United melawan Semen Padang, karena kita tahu sendiri bahwa Persija Jakarta di pertandingan sebelumnya sangat sulit untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Oleh karena itu, kita tahu dengan kualitas Persija Jakarta saat ini dan juga kualitas dari PSIS Semarang yang melakukan counter attack, sepertinya sangat seru untuk kita nikmati pada malam hari ini. Oleh karena itu aku memilih untuk mereview pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Dan tentunya pada pertandingan ini memenuhi ya mataku, karena kita tahu bahwa pertandingan ini dengan adanya tensi-tensi drama-drama, walaupun sedikit tempo yang dimainkan oleh kedua tim dan tidak melakukan tempo yang sangat cepat, tetapi sangat-sangat kita nikmati sebagai fans sepak bola dari Indonesia. Oleh karena itu, pada video kali ini aku ingin mengupas tuntas mereview pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Di babak pertama aku perhatiin bahwa Persija cukup baik untuk mengontrol, mendominasi bola. Pada babak pertama mereka sering banget mencari ruang atau membuka ruang di sisi tengah, kemudian mengoper ke sisi flank kanan dan kiri. Di kiri ada Donitri Pamungkas, dia juga setelah mendapatkan bola Donitri Pamungkas dia melakukan cutback, tetapi sayangnya Simic selalu saja salah untuk mengambil langkah, atau juga pada operan-operan yang dilakukan Donitri Pamungkas atau yang lain-lain, seperti pemain back belakang ada Ferrari yang salah melakukan umpan atau melakukan passing, sehingga membuat pemain-pemain dari Persija sering kehilangan possession atau kehilangan momentum pada final third dari lini belakang dari PSIS Semarang. Tapi di sisi lain beberapa kali juga Simic hampir saja memanfaatkan peluang tapi gagal karena timing dan posisinya yang nggak pas. PSIS di sisi lain juga kita tahu bahwa lebih fokus untuk bertahan dan mencoba untuk memanfaatkan peluang dari sisi serangan balik. Tapi sama seperti Persija, akurasi crossing dan final pasnya dari PSIS Semarang ini yang kurang memuaskan. Jadi babak pertama berakhir dengan skor ya 0-0, tapi ada beberapa momen menarik yang bikin aku nggak bisa berhenti untuk ngebahasnya. Dan momen itu berasal dari babak kedua. Nah, pada di babak kedua pertandingan semakin panas, walaupun tempo pertandingan tidak dengan tempo yang sangat cepat, tapi aku perhatiin bahwa Persija Jakarta seringkali mengandalkan crossing-crossing dari sisi flank, dari kiri maupun kanan. Selain itu juga Persija sesekali melakukan true pass yang membuat sisi belakang dari PSIS Semarang kaget dengan melakukan passing-passing seperti true pass itu. Tetapi sayangnya lagi-lagi akurasinya kurang bagus. Peluang yang diciptakan oleh Persija ini cukup banyak ya. Cukup banyak tapi juga nggak banyak-banyak banget. Dan walaupun hal-hal itu Persija selalu mendominasi, tapi PSIS Semarang juga mencoba untuk bisa mengambil serangan balik dengan mengandalkan Galih Ferreritas dengan sisi agresivitasnya. Tapi di menit-menit krusial terjadilah gol oleh Rio Matsumura, muncul sebagai pahlawan. Golnya terjadi karena kombinasi one two touch yang sangat cepat dan dia melakukan shooting dari luar kotak penalti, dan golnya pun benar-benar keren. Aku sendiri sempat kaget sih dengan golnya, dengan akurasi shooting yang bagus ke pojok kiri gawang dari sisinya si Rio Matsumura, kemudian di kanan pojok dari sisi kiper, membuat kiper tidak bisa menepis tendangan tersebut. Dan itu satu gol itu gol penting untuk Persija untuk bisa mengamankan 3 poin pada laga kali ini. Tapi PSIS Semarang tentunya nggak mau kalah ya. Di menit-menit hampir ke 70 sampai 90, PSIS juga mengandalkan serangan baliknya tetap. Mereka masukin pemain-pemain yang energik dan Persija pun mulai bermain bertahan. Aku perhatiin ya, Septian David Maulana sebenarnya punya beberapa kesempatan dari second ball. Tapi sayangnya
sayangnya nggak dimanfaatin dengan baik. Padahal kalau dimaksimalin nih dari second ball itu bisa jadi peluang berbahaya dan PSIS Semarang bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Dan di akhir babak kedua pun terjadilah drama dan makin seru. Tentunya Persija Jakarta hampir bikin gol kedua, tapi lagi-lagi nggak dimaksimalkan oleh Gustavo. PSIS pun nyaris nyamain skor. Untungnya syuting dan sundulannya pemain dari PSIS Semarang ini dan Persija ini bisa diantisipasi oleh back-backnya. Dan Persija serem banget. Aku juga ngelihat ya bahwa hal-hal seperti lini belakang ini di menit-menit akhir ini sangat menentukan pada jalannya pertandingan. Oleh karena itu Persija Jakarta harus bisa lebih waspada. Dan menurut aku ada momen krusial, dua momen krusial yang bikin aku nggak bisa berhenti ngebahasnya, yaitu perihal yang pertama yaitu Hansa Muyama. Dia sempat ditarik keluar karena dia mengalami sedikit cedera tentunya. Dia sempat mengalami sedikit cedera dan dia juga sempat hampir mencetak gol dari sundulannya. Dan pada ditarik keluarnya Hansa Muyama, dia Gustavo dengan permainannya, dengan solorannya, dia bisa untuk mencetak gol. Gol kedua dengan soloran yang gemilang, dia melewati 3 back pemain dari PSIS Semarang dengan skill dan kecepatannya. Terus menembak ke sisi kanan dari kiper. Dan menurut aku ya, ini gol dari kedua dari Gustavo, gol ke-16-nya Gustavo ini mengamankan dari pertandingan Persija melawan PSIS Semarang dan membuat Persija Jakarta mengamankan 3 poin dan mendapatkan 2 gol. Oleh karena itu ini merupakan kemenangan yang bagus untuk Persija Jakarta dan ini merupakan pertandingan seru tentunya ya. Berkat gol dari Rio Masumura dan juga gol dari Gustavo, tapi PSIS juga kita harus beri aplaus karena tampil dengan tangguh dengan menurunkan pemain-pemain yang diandalkan dan juga mengganti semua pergantian dengan 5 pergantian dan sempat bikin Persija beberapa kali ketar-ketir oleh serangan balik yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Menurut aku di pertandingan ini benar-benar menghibur ya dan penuh drama tentunya. Tapi aku juga pengen dengar pendapat kalian nih. Menurut kalian siapa pemain terbaik antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang? Atau ada momen favorit kalian, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian jika ada saran-saran atau masukan untuk konten-konten videoku selanjutnya, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.